Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, Ibu akan memperkenalkan. Nama Ibu adalah Ibu Dewi Depayanti. Kebetulan Ibu di sini memegang mata pelajaran PKN. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia, kalian harus paham dulu, harus mengerti dulu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus saling menghormati satu sama lainnya dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan ataupun status sosial. Di sini kasus pelanggaran hak asasi manusia itu biasanya disebabkan oleh dua faktor. Faktor apa saja? Yang pertama adanya faktor internal dan yang kedua adanya faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri si pelaku pelanggar HAM. Sedangkan faktor eksternal adalah dorongan dari luar atau sekelompok orang pelanggar HAM. Ya, jadi perbedaannya kalau faktor internal itu dorongan dari dalam dirinya, kalau faktor eksternal itu melakukan pelanggaran HAM-nya itu dorongan dari luar. Di sini ada contoh sikap dari faktor internal. Semisalnya sikap egois. Sikap egois ini timbul dari dalam hati orang. Contohnya semisalnya sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Orang yang seperti ini akan menghalalkan segala cara agar keinginannya dapat terpenuhi, meskipun hal tersebut melanggar HAM orang lain. Karena apa? Berarti orang tersebut memiliki sikap egois. Ya, memiliki sikap egois. Karena apa? Karena dia melakukan segala hal atau melakukan segala cara agar keinginannya dapat terpenuhi, walaupun itu melanggar HAM orang lain. Terus di sini ada contoh dari faktor eksternal. Semisalnya adanya sebuah kesenjangan sosial yang tinggi. Biasanya faktor eksternal ini terjadi dari luar atau terjadinya sebuah dorongan dari kelompok yang lain. Jadi bukan atas dasar keinginannya sendiri. Semisalnya orang yang kaya tentu memiliki kekuasaan yang besar, sedangkan orang yang kurang mampu menjadi semakin tidak berdaya. Hal ini tentu saja memicu terjadinya pelanggaran HAM. Penguasa dapat bertindak sewenang-wenang tanpa harus memperdulikan masyarakat.
Makanya disebutlah kesenjangan sosial yang tinggi. Terus lagi di sini ada contoh faktor eksternal. Faktor eksternal di sini kemajuan, semisalnya tentang kemajuan teknologi. Tentang kemajuan teknologi ini banyak memberikan pengaruh positif, tetapi juga memberikan pengaruh negatif, bahkan sampai memberikan pengaruh kejahatan. Jika kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu akan menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Jadi di sini kemajuan teknologi bisa termasuk ke dalam contoh faktor eksternal. Karena apa? Karena dorongannya bukan berasal dari dirinya sendiri ya, tapi dari luar dirinya sendiri ya, di luar keinginannya, karena adanya sebuah kesempatan ya. Bisa dipahami sampai di sana penjelasan Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan ya. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Semisalnya contohnya atau penyebab dari kasus pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua faktor. Faktor pertama, faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal tadi sudah Ibu jelaskan, contohnya sikap egois ya. Terus yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu dorongan dari luar ya. Adanya kesenjangan sosial contohnya, penyalahgunaan teknologi ya, itu contohnya. Terus sebelum kalian memahami ke kasusnya harus paham dulu apa itu hak asasi manusia ya. Jadi jangan sampai mempelajari kasusnya tapi pengertian dari hak asasi manusia tidak tahu. Karena apa? Karena hak asasi manusia itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat ya. Di lingkungan tempat kalian bersosialisasi. Jadi harus tahu mana yang melanggar hak asasi manusia, mana yang tidak ya. Jadi harus tahu dulu ya, seperti itu. Jadi apa yang Ibu sampaikan tolong dipelajari di rumah, dibaca kembali ya. Sebelum diakhiri pembelajaran PKN tentang pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Atau ada yang belum paham? Silahkan ya, nanti bisa Ibu jelaskan kembali ya. Mungkin untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima ya. Dan bisa direalisasikan oleh anak-anak ya, bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami, Ibu mohon maaf ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.